Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, bagaimana Bapak Ibu serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Nah, baru-baru ini Pak Jokowi memberi tugas baru kepada Opung Luhut. Nah, ini memang sungguh luar biasa ini. Ya, tugas baru ini ya yang sedang rame dibahas. Tapi begitu Pak Luhut ini diberi tugas baru oleh Pak Jokowi, ya media sosial juga rame dengan 4L. Luhut lagi, Luhut lagi. Ada lagi yang mengatakan lu lagi gitu. Nah, kalau Cak Ompong melihat pertanyaan yang bisa kita lontarkan ya, sebagai pokok bahasan kita adalah kenapa seorang Luhut yang selalu ditunjuk oleh Pak Jokowi? Ya, saya rasa kita harus jujur ya menjawabnya. Jadi jangan ada ya pemikiran tidak senang dan lain sebagainya. Oke, kita membahas dari sosok seorang Luhut Binsar Panjaitan. Pertama, Pak Luhut ini adalah mantan jenderal dari pasukan elit Indonesia Kopassus. Ya, seperti kita ketahui, para alumni Kopassus ini tentu adalah orang-orang pilihan. Ya, pilihan dalam artian orang-orang yang sigap mengambil sikap dan keputusan. Ya, jadi sekali mengambil keputusan, nah itu memang sudah dipikirkan matang-matang. Jadi tidak hanya asal-asal mengambil keputusan. Nah, jadi saya melihat itu yang pertama. Jadi dari sosok Pak Luhut. Yang kedua, mental tidak menyerah. Nah, jadi sebagai apapun kesulitan yang dihadapin, yaitu saya melihat seorang Luhut itu tidak menyerah begitu saja. Nah, yang ketiga, selalu mencari cara. Ya, ya biasalah. Kalau di dalam menyelesaikan permasalahan bisa saja opsi 1 tidak bisa, opsi 2 tidak bisa, mungkin dilakukan opsi 3. Nah, jadi memang selalu mencari way out ya. Alternatif apa yang terbaik. Nah, ini yang penting sekali lagi. Saya melihat dari sosok Pak Luhut. Itu sangat menghargai atasan. Ya, jadi saya tidak pernah melihat seorang Pak Luhut ini menolak tugas yang diberikan Pak Jokowi kepadanya. Nah, itu salah satu sifat. Apa itu sifat militer ya, pasti seperti itulah. Pantang menolak tugas atau perintah atasan. Nah, ada kasus yang menjadi sorotan Cak Ompong. Satu adalah mengenai COVID-19. Jadi pada saat ya pandemi COVID itu puncaknya ya, penularannya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ya kita bisa menyaksikan banyak kepala negara itu gamang mengambil sikap, mengambil keputusan. Ya kita bisa pahami karena belum pernah ada kasus pandemi seperti itu. Jadi hampir semua negara ya kepala negaranya bingung, dan kita juga melihat pada saat itu juga Pak Jokowi dalam keadaan bingung, panik dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kedua,
pada saat itu sedang meninggi-ningginya, ya banyak dari kita juga yang tidak mengikuti ya anjuran pemerintah. Bahkan awal-awalnya itu banyak yang menolak menggunakan masker, bandel lah istilahnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu bagaimana itu pemerintah saat itu luar biasa. Ya, untuk mengatasi warganya saja itu tidak mudah. Belum lagi efek daripada COVID terhadap perekonomian. Itu juga luar biasa menghantam. Ya, jadi semua sektor saat itu kolaps. Ya, banyak usaha, ya, usaha kecil, menengah itu bangkrut. Bahkan yang punya restoran, supermarket, hotel dan lain sebagainya itu ya sudah setengah hidup setengah mati lah. Jadi memang luar biasa. Nah, saat itulah ditunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai komandan lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit dan ruwet. Nah, saya saat itu ya sebagai rakyat, ya, kita juga luar biasa menyaksikan. Hampir tiap hari Pak Luhut itu tampil di media televisi, ya, dan posisinya itu ya breaking news. Jadi bukan lagi siaran biasa, tapi sudah breaking news. Nah, itu yang kita nanti adalah kita punya daerah ini masuk PPKM berapa, lalu apa. Nah, itu bahkan dulu keluar dari rumah saja saya sudah hampir ya bisa itu keluar dari pagar tidak saya lakukan, bisa sampai seminggu di rumah saja gitu. Jadi memang luar biasa. Nah, begitu vaksin sudah ada dan ditemukan, nah, kita juga melihat lagi sosok seorang Luhut, ya, bagaimana tidak mudahnya vaksin itu disuntikkan kepada warga. Banyak penolakan, ada yang mengatakan itu tidak halal lah dan lain sebagainya. Penolakannya macam-macam. Itu satu sisi. Yang kedua, distribusinya. Ya, seperti kita ketahui, ya kita punya daerah di Indonesia ini kan antar pulau. Ya, tapi sekali lagi kita melihat kepiawaian seorang Luhut. Ya, bagaimana dia memanfaatkan TNI Polri ya untuk melakukan distribusi. Ya, dia terjun langsung, bahkan Panglima TNI dan Kapolri juga ikut terjun langsung. Jadi semua pihak luar biasa saat itu. Ya, kalau bukan seorang Luhut, kalau menurut saya, wah, udah memang parah saat itu. Jadi memang kita harus berterima kasih kepada seorang Luhut. Belum lagi yang saya masih ingat itu adalah kekurangan oksigen. Itu bagaimana Luhut itu bekerja keras untuk bisa memenuhi kuota oksigen di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Itu bukan pekerjaan mudah. Artinya kita harus melakukan ya realokasi ya oksigen yang tadinya untuk industri ya, mungkin diarahkan untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Memang luar biasa. Jadi tidak salah kalau sekali ini Pak Jokowi menugaskan lagi kepada seorang Luhut untuk membereskan minyak goreng. Nah, ini juga dari minyak goreng, COVID, habis itu Elon Musk, jadi semua dipegang oleh Pak Luhut. Ya, tidak banyak pejabat kita yang seperti Pak Luhut.
Jadi kalau orang yang mengatakan menteri segala urusan, saya rasa tidak. Jadi ada pekerjaan yang memang itu terkondisikan ya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, itu mungkin pekerjaan reguler. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu project base yang harus diselesaikan segera. Ya, oleh Pak Jokowi, nah sosok Luhut lah yang cocok. Ya, karena kasus minyak goreng ini mungkin tidak semudah yang kita perkirakan. Ya, bagaimana jalur distribusinya, bagaimana produksinya, bagaimana alokasi dari produksinya, seberapa banyak untuk ekspor, lalu kebutuhan di dalam negeri. Nah, ini Pak Luhut lah yang paham itu. Karena beliau lah yang memiliki data-data itu. Ya. Jadi saya yakin dengan tugas baru ini ya Pak Luhut mampu mengatasi. Ya seperti yang dikatakan banyak pihak, ya Luhut lagi. Ya kalau contoh melihat, ya siapa lagi? Tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti Pak Luhut. Oke, selamat bekerja Pak Luhut. Kami selalu mendoakan semoga tetap sehat.